102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Hai guys, apa kabarnya hari ini di hari Minggu yang cerah, bahkan panas ya, kayaknya cenderung panas di hari Minggu ini. Nah, aku akan menemani kalian untuk mendengarkan cerita kelas radio, dimana episode ke-7 ini nih aku mau ngasih tahu kalian tentang mengenal fungsi dan pemrograman produksi siaran radio. Nah, sebelumnya nih teman-teman, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau topik yang aku bahas ini nih adalah topik yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 yang hari Jumat kemarin itu presentasi secara online. So, daripada kelamaan, langsung aja aku akan kasih tahu poin pertama atau pembahasan pertama, yaitu peran informasi dan khalayak. Nah, di topik peran informasi dan khalayak ini ada yang namanya fungsi siaran radio. Apa sih fungsi siaran radio itu? Nah, kalau secara umum, radio itu alat untuk menyampaikan pesan ke banyak orang. Kita bisa dengar berbagai macam dari radio, kayak berita, hiburan, musik, dan lawakan, pelajaran, iklan, dan banyak banget ya, masih banyak banget. Nah, suara yang kita dengar itu asalnya dari gelombang radio yang ditangkap oleh radio itu sendiri, lalu diubah jadi suara yang bisa kita dengar lewat speaker atau lewat receiver lainnya. Nah, beberapa kegunaan siaran radio nih. Yang pertama, memberitakan, menghibur, menyebarkan budaya, menjaga aturan dan nilai budaya, menentukan topik pembicaraan, dan mengiklankan. Nah, jadi di radio itu kan pasti kalian juga pernah denger sih ada iklan-iklan itu ya. Nah, itu fungsinya itu radio itu adalah mengiklankan atau memperkenalkan suatu produk ke orang lain secara luas gitu. Karena kan radio didengar oleh berbagai macam manusia. Next, ada jenis informasi pada siaran radio. Siaran radio itu kan salah satu cara lama masyarakat berkomunikasi. Walaupun nih sekarang banyak banget media baru, tapi radio tuh tetap aja penting. Kenapa sih? Ya karena bisa menyampaikan informasi dengan cepat, luas, dan efisien. Wow, dan di setiap siaran radio nih ada berbagai jenis informasi, mulai dari berita terbaru, hiburan, pelajaran, sampai informasi penting untuk masyarakat. Jadi kayak banyak banget ya isinya radio itu ya. Dan radio itu compact gitu loh, jadi kita bisa mendengarkan radio di mana saja, kapan saja. Kita lagi nyuci, kita lagi bekerja, kita lagi kerja kelompok, kita bisa banget mendengarkan radio ya, tanpa kita harus fokus gitu. Jadi kan kalau kita nonton TV ini kita kayak harus fokus ngeliatin, tapi kalau radio bisa sambil nyetir, bisa sambil belajar, dan bisa, pokoknya radio itu sangat-sangat fleksibel. Nah, jenis-jenis informasi ini disesuaikan dengan siapa pendengarnya dan tujuan acaranya. Jadi penting banget untuk tahu jenis-jenis informasi di radio supaya pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, beberapa jenis informasi di siaran radio adalah acara bincang-bincang atau program talk show, acara wawancara, acara seni dan budaya, acara suara masyarakat, dan ada acara diskusi kelompok. Lengkap banget ya, sampai diskusi kelompok aja ada loh di radio. Nah, terus nih, yang ketiga ada khalayak sasaran siaran radio. Setiap acara radio itu harus punya format siaran tertentu, karena sekarang banyak stasiun radio dan pendengar juga punya pilihan yang lebih spesifik gitu. Format siaran radio itu seperti aturan dasar tentang apa isi siarannya, untuk siapa, dan bagaimana cara membuatnya, sampai bisa diterima pendengar. Format siaran gak hanya mengatur programnya nih, tapi juga bagaimana cara mempromosikannya. Tujuan menentukan format siaran adalah untuk memenuhi kebutuhan pendengar yang spesifik dan untuk bisa bersaing dengan media lain di suatu wilayah. Format siaran muncul dan berkembang karena makin banyak stasiun radio yang punya spesialisasi siaran. Format siaran bisa ditentukan dari berbagai hal, seperti usia pendengar, jenis pendengar, pekerjaan, dan lokasi geografisnya. Jadi lokasi geografis pendengar aja itu menjadi hal yang suatu yang harus kita pikirkan juga untuk menyiarkan radio. Dari pembagian ini muncullah stasiun radio yang fokus pada kelompok tertentu. Di kota besar seperti Jakarta, hal ini sudah lama terjadi.
Nah, terus ada 3 format siaran utama yang populer di dunia. Yang pertama, format dewasa kontemporer atau adult contemporary, atau biasa disingkat dengan ACAC. Kedua, ada format musik hit kontemporer atau contemporary hit radio atau CHR. Terakhir nih, ada format semua berita atau semua bincang-bincang yang biasa disebut all news atau All Talks. Selanjutnya ada stasiun dan teknik siaran. Nah, kompeten utama stasiun pemancar radio ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada sumber suara, pengolahan suara, pembangkit sinyal atau exciter, penguat sinyal, penyambung antena, antena pemancar, saluran penghubung, ada alat pantau dan kontrol, dan yang paling penting banget nih, sumber listrik. Nah, selanjutnya ada pertimbangan teknis dalam perancangan dan operasional. Ini ada beberapa poin. Yang pertama ada frekuensi siaran, kekuatan pancar, arah pancaran antena, jenis gelombang radio, lokasi pemancar, gangguan atau noise, keandalan dan cadangan, dan yang terakhir adalah perawatan. Selanjutnya, organisasi dan kualifikasi SDM radio. Radio adalah media penting penyebaran informasi lewat suara. Butuh organisasi yang baik dengan bagian acara, teknik, dan pemasaran agar siaran berjalan dengan lancar. Struktur organisasi mengatur tugas pekerja dari bos atau dari atasan sampai ke pelaksana siaran. Pentingnya agar acara sesuai pendengar dan tujuan radio. Seperti radio pemerintahan atau RRI, aturannya ketat agar layanan informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya pekerja berkualitas. Kunci sukses radio. Penyiar harus bersuara bagus, kuasai materi, pintar komunikasi, punya semangat kerja, jujur, dan adaptif teknologi. Jadi kalau penyiar radionya aja gaptek atau gagap teknologi, nah itu tuh kayak susah banget deh buat berjalannya siaran radio. Nah, terus ada nih kemampuan didapat dari pelatihan rutin. Nah, makanya kita harus rajin berlatih, karena practice make perfect. Jadi emang harus ada pelatihannya sebelum menyiarkan radio. Nah, pengelolaan pekerja yang baik penting agar radio tetap berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang paling penting adalah ketika bersaing dengan perusahaan radio lain. Pekerja atau SDM adalah aset utama radio. Kualitas pekerja tentukan bagusnya siaran. Mereka harus pintar operasi alat, komunikasi, kelola isi, kreatif, dan beretika. Etika juga penting banget ya guys. Nah, ini penting agar pesan diterima baik dan akrab dengan pendengar. Penyiar ideal pahami tujuan siaran, bertanggung jawab, olah pesan kreatif, dan adaptif teknologi digital. Next, ada merencanakan jadwal siaran radio. Merencanakan jadwal siaran radio itu penting banget buat ngatur acara radio. Jadwal yang bagus bikin siaran lancar, menarik pendengar, dan hemat sumber daya. Ini termasuk menentukan siapa pendengarnya, jenis acaranya, dan kapan waktu siarnya yang paling tepat. Nah, ada nih cara merencanakan jadwal siaran. Yang pertama, menganalisis pendengar, menentukan jenis acara, dan mengatur waktu siaran. Nah, selain itu ada juga tahap merencanakan jadwal siaran. Yang pertama nih, rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Nah, yang terakhir nih yaitu melaksanakan dan mengevaluasi siarannya. Melaksanakan jadwal siaran butuh kerjasama yang baik antara tim produksi, penyiar, dan teknisi. Teknologi untuk mengatur siaran bisa membantu memantau dan mengubah jadwal secara langsung. Mengevaluasi kinerja secara rutin berdasarkan data pendengar dan masukan penting untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan membuat jadwal siaran jadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya nih, kenapa sih penting banget membuat produksi acara radio yang teratur? Nah, membuat acara radio yang terencana dan profesional penting banget untuk menjaga kualitas siaran dan daya tarik pendengar. Dengan produksi yang baik, radio bisa menyajikan konten yang sesuai, informatif, dan menghibur. Ini juga membantu radio bersaing dengan media digital yang makin berkembang pesat loh. Mengembangkan kemampuan tim produksi lewat pelatihan dan evaluasi rutin adalah kunci sukses menghasilkan acara siaran yang berkualitas. Nah, selanjutnya nih, ada membuat sinyal suara untuk siaran. Yang pertama, mengambil suara atau audio acquisition.
Kedua, mengolah suara atau audio processing yang terdiri dari memperkuat sinyal, mengatur level, menyesuaikan frekuensi, mengembangkan kemampuan tim produksi lewat pelatihan dan evaluasi rutin adalah kunci sukses menghasilkan acara siaran yang berkualitas. Nah, selanjutnya nih, ada membuat sinyal suara untuk siaran. Yang pertama, mengambil suara atau audio acquisition. Kedua, mengolah suara atau audio processing yang terdiri dari memperkuat sinyal, mengatur level, menyesuaikan frekuensi, memadatkan dan membatasi suara, mencampur suara atau mixing, mengubah jadi digital, dan menyimpan dan mengelola suara. Kalau suara dibuat dan diolah, langkah selanjutnya adalah mengirimkannya lewat gelombang radio. Informasi suara ditumpangkan pada gelombang pembawa dengan frekuensi radio atau RF. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol tentang kalau rekaman radio itu setelah diolah itu disimpan ya. Nah, rekaman audio ini kalian penasaran gak sih rekaman audio dari radio ini disimpan di mana gitu? Nah, di sini ada nih dijelasin kalau rekaman audio radio biasanya disimpan rapi dalam database agar mudah dicari. Pengelolaannya harus profesional termasuk menjaga kualitas, mengubah jadi digital, dan mengarsipkan agar tidak rusak. Cara menjaganya yaitu membersihkan fisiknya, mengontrol suhu dan kelembapan tempat penyimpanannya, serta mencatat informasi tentang rekaman agar mudah ditemukan. Pengelolaan juga harus diperhatikan aturan hukum dan hak ciptanya. Wow, ternyata sedetail itu ya guys. Serta nih mencegah rekaman rusak. Nah, media elektronik harus dirawat rutin dan diubah menjadi digital agar tidak rusak permanen. Oh, ternyata kalau nggak dirawat tuh radio atau rekaman radio itu juga bisa rusak. Fun fact nih, di Indonesia, radio wajib menyimpan rekaman siaran minimal setahun. Koleksi ini penting untuk membuat acara siaran dan melestarikan budaya. Jadi perpustakaan radio audio harus dikelola profesional dan terus-menerus agar bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang. Kayaknya cukup sampai di sini aja karena ini udah lebih dari 5 menit gak kerasa ngobrol-ngobrol bareng kalian. Aku menceritakan tentang kelas radio di hari Jumat kemarin. Jangan lupa dengerin terus 102,1 FM SDS Radio, teman terbaik kamu. Bye!